Halo semuanya teman-teman. Ya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kalian. Terima kasih yang sudah support terus channel saya. Biasa kita nonton, oke? Di dunia ini ada Standar yang namanya TikTok. manusia, bang. Nah, manusia dibagi dua, cewek dan cowok. Nah, ini dua dibagi dua lagi, bang. Ada yang otaknya normal, ada yang kagak punya otak. Mereka semua jumlahnya ada banyak, tersebar ke seluruh pelosok negeri kotok. Gak di mana-mana, di kota ada, di kampung ada, di dalam comberan ada, di mana-mana ada. Jadi warna-warni banget nih dunia. Orang yang normal cenderung ngumpulnya sama yang normal juga, sedangkan yang nggak punya otak itu mereka ngumpul masing-masing juga tuh. Dan mereka cenderung anti sama yang punya otak karena di mata mereka orang yang punya otak itu kagak punya otak. Idih, so pinter padahal nggak punya otak. Itu Padahal ciri orang yang nggak punya otak. Tapi Nggak punya otak, nggak cowok nggak cewek sama Wah, aja. ya. Mereka padahal bisa milih nimbrung sama orang-orang yang punya otak tapi gengsi karena mereka pengen pinternya di atas orang yang punya otak, tapi nggak bisa karena sekali lagi mereka nggak punya otak. Sampai sini masih ngikutin ya? Berarti dengan kata lain cowok nggak punya otak bakal ketemunya sama cewek nggak punya otak juga karena masih satu lingkungan, satu circle, dan mereka cenderung jodoh tuh. Nah, ini letak masalahnya nih. Cowok ini nggak punya otak, ya kan? Akhirnya dia pasti Iya. orang ngelakuin apa yang biasa orang punya otak lakuin. Contoh, nafkain keluarganya, ngajarin keluarganya, tanggung jawab sama keluarganya. Itu semua nggak dilakuin tuh karena kan ide dari aktivitas-aktivitas itu terkandung ke dalam sebuah otak, sedangkan dia otaknya nggak ada. Dan dia juga melakukan aktivitas yang orang punya otak nggak lakuin. Contoh, main cewek, main judo. Lu semua udah tahu lah yang kayak mana lah ya. Iyalah tahu. Bininya kayak mana? Cenderung nggak punya otak juga. Hasil didikan lakinya atau emang nggak punya otak dari lahir? Karena lakinya kurang ajar, jadi dia juga terbiasa kurang ajar sama lakinya. Apakah salah dia dapat laki kurang ajar? Lu jawab sendiri dah. Yang pasti dia yang milih berada di lingkungan orang-orang nggak punya otak. Dia yang milih merit sama cowok nggak punya otak. Tiba-tiba pas udah jadi lakinya dia kaget, kok laki gua kurang ajar ya. Lamba, jangan kaget lamba. Nah, tahu-tahu nih, nah ini nih, tiba-tiba muncul kesimpulan di kepala dia, semua cowok sama muncul itu di kepala dia karena di kepala dia nggak ada otak. Selama ini dia berada di lingkungan yang nggak punya Yang bodoh juga nggak ngaku bodoh. itu ada cowok yang punya otak. Padahal salah dia mainnya nggak jauh. Nah, cewek-cewek ini mereka cenderung main TikTok. Nah, ini otak masalah barunya nih. Kan tadi mereka nggak punya otak tapi merasa punya otak ya. Akhirnya mereka sering bikin konten nggak pakai otak karena di kepala mereka cowok itu semuanya kayak lakinya yang nggak punya otak. Akhirnya mereka munculin standar-standar yang ini contoh dari sekian banyak aja lah ya. Melayani suami berarti budak suami. Girls, lari dari si paling sayang ibu. Marriage is scary. Scary. Goblok. Tapi kalau goblok kok view-nya tinggi banget. Simba view-nya banyak banget. Kenapa ya? Oh, ternyata karena yang nggak punya otak itu ada banyak banget. Dan si benda ini nih nggak ada. Pokoknya taunya ini engagementnya tinggi ya. Gue tongolin ke orang-orang terlepas dari yang bikin konten punya otak apa kagak gitu. Dari sinilah muncul ya. Kagak. Akhirnya cewek-cewek di luar sana yang awalnya punya otak jadi mulai sirna tuh otaknya. Bahkan yang belum merit aja, yang otaknya masih dalam tumbuh kembang ya, jadi ikutan sotoy juga soal pernikahan. Aneh banget. Lu dapat gambaran betapa seremnya permeritan, tapi lu nggak punya gambaran betapa seremnya nggak merit sampai mati. Sekali lagi inget loh, lu dapat standar dari orang-orang yang nggak punya otak. Nggak punya otak, paham gak sih? Otaknya nggak ada, nggak punya otak. Anjir, napa? Di dunia ini ada yang namanya influencer, bang. Mereka ini biasa bikin konten sama niche mereka. Ada yang vlogging, ada yang main game, ada yang ngeprank. Oh enggak, ini udah norak lah ya. Intinya di situ ada banyak bang. Nah, macem-macem ini dikelompokkan jadi 3 kategori berdasarkan metode yang dipakai buat bikin kontennya. Ada yang mesti pakai otak, ada yang boleh pakai boleh kagak, ada yang jangan pakai otak. Nah, ini gue mau garis bawain banget yang ini nih. Kok bisa bikin konten tapi jangan pakai otak gitu? Bukan enggak ya, tapi jangan, beda. Enggak sama jangan tuh beda. Ceritanya ada orang nih, kita panggil aja dia si Totong. Kalau kita perhatiin lagi nih di kepalanya nggak ada otak, tapi dia kepengen banget jadi konten kreator, jadi influencer ya, tai-tai kucing itulah. Tapi sekali lagi dia nggak punya otak, makanya dia nggak punya kemampuan bikin konten yang kategori pertama tadi, yang mesti pakai otak. Akhirnya dia coba pakai kategori kedua, yang terserah mau pakai otak apa kagak. Tapi kok nggak naik-naik ya? Gimana ya cara dapat viral? Viral. Seandainya dia ada secarik otak kecil aja nggak apa-apa, dia bakal terus berusaha di kategori kedua, atau bahkan dia berusaha buat nyoba bikin kategori pertama, dan biasanya ada kemungkinan berhasil. Bukan nggak ada loh ya, ada banyak contohnya. Tapi sekali lagi dia nggak punya otak, makanya dia justru pindah ke kategori yang gua garis bawain tadi, jangan pakai otak. Dia mutusin joget-joget Jangan pakai otak biar viral.
kocan. Udah, segitu aja kemampuan otak dia. Ini jenis konten yang jangan pakai otak, betul nggak? Ya betul lah. Nah, ceritanya banyak yang ngomel, kesel, diomongin lah jadinya. Dan dapet trending. Nah, ini otak masalahnya nih. Dari situ, dia udah dikenal sebagai influencer yang nggak punya otak. Yang nungguin konten dia selanjutnya udah ada banyak. Terus, apa? Mungkin nggak dia besok bikin konten pakai otak? Ya Nggak mungkin. Kedua, penonton dia itu udah ngarep dia bikin konten tetap nggak pakai otak. Ayo bego terus, ayo bego. Ayo. Akhirnya berkesinambungan. Ayo semangat bego. Besok dia joget di Taman Mini, muka cemong Cibimaruk Kocan. Lusa dia joget di Ragunan, muka cemong badut McDonald. Pokoknya dia udah dikenal nggak punya otak, makanya dia kalau ngonten jangan pakai otak. Dari situ bang, jangan pakai otak. Nah sekarang kebayang nggak kalau ini bukan si Totong, tapi ini cewek main TikTok, terus habis diselingkuhin lakinya. Nah ini letak masalah barunya nih. Seperti halnya si Totong nih, cewek nggak punya otak juga kan. Selama ini dia main TikTok entah buat senang-senang doang atau emang dia star syndrome juga sebenarnya. Tapi dia mesti nelen kenyataan. Ini bukan siapa-siapa. Dia cuma salah satu manusia dari 8 miliar manusia yang masih hidup sekarang. Kutuk doang dia. Terus supaya dia banyak follower gimana? Mesti cantik, semua orang udah cantik pakai filter. Mesti kaya, mesti nipu jualan skincare dulu. Mesti pinter, otaknya nggak ada. Akhirnya ya udahlah, naik ya bagus, enggak ya udah, yang penting gue seneng gitu kata dia mah. Lantaran dia punya laki nggak punya otak, dia diselingkuhin pak. Sekarang gue tanya dah, kira-kira apa di pikiran orang yang nggak punya otak? Nah, nggak punya otak tapi mikir. Kira-kira apa di pikiran dia pertama kali? Betul, umbar aib. Gak punya otak tapi mikir. Jangan pakai otak. Karena kalau dia pakai otak harusnya dia malu gitu. Tapi kan orang nggak punya otak cenderung nggak punya malu gitu ya. Dan saat dia ceritain kisah dia diselingkuhin nih, rame banget. Bisa gitu ya. Ternyata karena yang nggak punya otak. Betul juga ya. Banyak banget. Akhirnya dia dikenal sebagai apa sekarang? Cewek korban selingkuh. Ini jenis konten laku keras pak di TikTok sumpah. Terus apa? Mungkin nggak dia besok bikin konten lain tapi pakai otak? Ya nggak mungkin. Pertama dia nggak punya otak. Kedua penonton dia nungguin drama dia doang. Bodoh amat urusan dia yang lain. Pokoknya gue taunya lo korban selingkuh, kesian tai kucing udah. Akhirnya berkesinambungan. Dia mesti nangis-nangis di konten. Dia mesti ngorek terus kesalahan mantan suaminya itu. Atau kadang dia mesti jadi setan juga. Gimana kalau ternyata suami yang kamu kira penyayang banget itu ternyata diam-diam sering pijit plus-plus? Goblok banget. Dia mesti bikin kayak gitu. Kalau nggak gitu view-nya nggak jutaan pak. Ntar nggak makan dia. Pokoknya dia kalau ngonten tuh jangan pakai otak. Intinya itu udah anjir. Jangan ditiru ya. Tetap otak kita harus main. Lanjut part 3 nih. Di dunia ini ada dua jenis manusia bang. Ada yang punya otak, ada yang kagak punya otak. Yang punya otak dibagi dua. Satu orang yang pintar duluan dan dia sibuk mengajar. Satu lagi orang yang sibuk belajar sama yang pintar duluan. Sedangkan yang gak punya otak dibagi dua juga. Satu sibuk pengen bikin semua orang bahagia. Satu lagi sibuk ngurusin hidup orang. Kita bahas satu-satu yang ini dulu. Gue tanya sama lu semua, bikin semua orang bahagia itu capek, betul nggak? Betul. Lah betul iya. Terus kenapa lu masih ngikutin standar orang di TikTok mbak? Contoh aja deh, ada dua orang nih. Yang satu ngomong ke lu, Kamu cocokkan pakai lipstik merah tebel. satu lagi ngomong, Kamu cocokkan pakai lipstik merah tipis. nah lu pusing nih, lu mesti dengerin siapa ya? Karena fokus lu tuh pengen dua-duanya bahagia, tapi standar mereka ke lu tuh kontradiktif, nggak ketemu. Lu tipisin tuh bibir, yang ono nggak suka. Lu tebelin tuh bibir, yang ono ngomong mulut lu jontor. Dua aja lu udah pusing, bayangin. Bayangin kalau udah banyak. Semua bikin standar yang lu mesti dengerin yang mana nih? Aduh, mana lipstik mahal banget lagi. Makanya sekarang orang pada stres kan. Inilah yang terjadi ketika orang nggak punya otak ketemu orang nggak punya otak, bikin stres. Terus solusinya apa bang? Nih salah satu menurut gua nih ya, cowok yang udah jadi suami lu, yang punya otak ya, cowok yang punya otak yang udah jadi suami lu, itu justru ngasih kemerdekaan buat lu mbak. Maksudnya apa tuh? Dia kan pasti punya komentar sendiri tentang lu ya. Misal dia ngomong, kamu cantik kan gak pakai lipstik, lagi ribet nggak usah lah. Sekarang kalau laki lu ngomong nggak usah, kenapa lu mesti pusingin dua orang atau bahkan jutaan orang lain itu mbak? Itu maksud gua merdeka. Lu cuma perlu dengerin satu orang, lebih tenang kan? Jangan lagi respon lu. Kenapa sih standar cewek zaman sekarang kan pakai lipstik? Bilang aja nggak mau beliin, dasar mau kondo. Dalah bujuk, udah dikasih kemerdekaan malah minta dijajah lagi sih mbak. Nggak sekalian Belanda suruh mampir lagi aja kali. Tapi kan bener, itu standar cewek kalau mau bahagia. Gua nggak dengerin orang, itu emang yang gua rasain. Itu namanya self love. Enggak, itu bukan self love, lu ketampol ya. Lu itu FOMO. Lu kebanyakan dengerin standar orang. Terus lu merasa itu datang dari inisiatif lu sendiri. Kagak, lu kebanyakan dengerin orang anjir. Kebanyakan main TikTok lu. Itu bukan self love mbak, itu nggak bersyukur. Sekarang laki lu gaji 7 juta, lu bilang kurang, katanya mesti 5. Oh
Udah 15, besok lu bilang kurang lagi, nggak bakal ada habis. Karena masalahnya bukan di suami lu yang mau kondo, tapi lu yang kebanyakan dengan kata orang. Masalahnya lu yang kebanyakan mantengin TikTok. Kok kamu semenjak nikah dekil ya kayak nggak kurus? Bodoh amat, laki gua nggak komentar, kenapa lu mesti komentar, babi? Selesai kan? Merdeka nggak? Lah, ntar kalau bininya dekil mulu, lakinya jadi pergi ke yang lain yang lebih glowing lah. Makanya tadi gua bilang, kita lagi ngomongin cowok yang punya otak nih. Lu dapat laki dari mana yang modelan begitu? Main lu di mana? Lingkungan lu di mana? Elunya kayak gimana? Kok bisa dapat laki kayak begitu? Atau bahkan lu nggak tahu ada banyak cowok yang enggak kepikiran kayak begitu. Bini dekil tapi dia tetap gak nyari laki yang glowing. Menurut lu cowok kayak begitu nggak ada tuh. Makanya kata gue, lu mainnya di mana? Di hutan Amazon. Yang ketemunya alligator noh. Ada banyak, ada. Cowok punya otak tuh banyak. Terus pas udah nemu cowok yang punya otak nih, jangan lagi lu dengerin nih cewek. Nggak bisa aku pungkirin, pasti ada momen aku nangis keinget anak-anak. Kalau aku lagi sedih begini, biasanya aku mandi pakai ini. Kalian wajib banget tahu, dia lembut banget di kulit. Baby, jangan dengerin. Dia nggak punya otak. Barusan dia pakai anaknya yang broken home buat endorse. Jangan dengerin. Jangan dengerin. Papa beliin itu. Wanita tenang gak sibuk mencari cinta dan validasi orang lain. Dia sibuk mikirin outfit dan aksesoris apa yang dia pakai hari ini untuk menyabet uang dan rezeki yang banyak. Itu sibuk nyari validasi orang, bangsat. Sibuk mikirin outfit tuh sibuk nyari validasi orang, anjing. Lu tuh tarik napas. Sibuk nyari validasi. Manusia itu dibagi jadi dua, bang. Ada yang punya otak, ada yang kagak punya otak. Cara membedakannya kita bisa lihat dari ciri-cirinya, yaitu cara berpikirnya. Kalau punya otak dia mikir, kalau nggak punya otak ya nggak mikir, kan dia nggak punya otak. Lah emang ada ya orang tapi kagak mikir? Banyak, bang. Lu percaya nggak? Masa ada orang percaya kalau nyapu nggak bersih, ntar lakinya brewokan? Itu kan tandanya dia nggak punya otak buat dipakai mikir gitu. Lu kasih tahu ke anak bocah aja ntar dia, hah? Gue pengen dah ketemu sama orang yang pertama kali ngomong begitu, terus gue toyol palanya, lu kalau ngomong yang bener ya, Ge. Karena dia ngomong ngasal kan. Tapi banyak yang percaya, kenapa? Karena orang pada nggak punya otak. Padahal kapanpun mereka bisa ngomong. Lah emang apa hubungannya? Atau kayak, lu tau dari mana anjir? Bisa, tapi nggak mau. Cuma gara-gara dia dengerin dari orang yang menurut dia bisa dipercaya. Bapaknya, engkongnya. Jadi kebodohan ini turun-temurun gitu, bang. Nah sekarang gue pengen lu bayangin dah, orang ngomong nggak pakai otak di TikTok. Nah ini otak masalahnya. Kalimat-kalimat goblok kayak tadi kan bakal turun-temurun kalau orang nggak punya otak ketemu orang nggak punya otak. Oh iya tuh, bener tuh, iya tuh. Wah, semua orang harus tahu nih. Tapi rantai ini bisa berhenti kalau orang nggak punya otak ketemunya sama yang punya otak. Enggak lah, apa hubungannya, lu goblok ya? Tapi ya, TikTok itu membantu orang nggak punya otak ketemu sama banyak banget orang yang nggak punya otak juga. Sehingga mereka membentuk satu koalisi dengan tujuan menggoblokkan umat manusia. Ini bahaya nih, bang. Ada cewek random ya bikin konten modelan begini. Gara-gara telat minum pil KB, aku kebobolan sampai dibilang bego sama suami. Setiap minum pil KB, perut aku sering kram. Habis marah-marah, sekarang dia udah 3 hari belum pulang. Aku stres banget. Coba teman-teman kita perhatikan baik-baik. Kalau abis dengerin kata-kata dia terus lu ikutan panas sama lakinya, atau bahkan sampai ikutan ngatain lakinya di kolom komentar, mohon maaf, berarti lu nggak punya otak. Lah kok bisa? Ini bagi yang merasa nggak punya otak ya, gue jabarin buat lu. Pertama, lu nggak kenal itu mbak siapa. Kedua, lu bener-bener harus nggak punya kerjaan buat dengan ikhlas dan redo ikut campur urusan orang. Ini satu kegoblokan juga kan. Ketiga, lu bahkan nggak tahu kalau si mbak itu sebenarnya ngarang. Lu nggak tahu kan? Lakinya mah aslinya baik, tapi karena gua ngarang begini, jadi view gua tinggi, dapat viral, tai kucing. Bener-bener otak lu tuh nggak ada gitu. Ini Bener, oke sih, kita banget. Tapi sok ikut kepo, pengen like komen tanya. Masuk bisa? 1 tambah 1 berapa? 5. Yuk silakan masuk. Sekarang apa alasan orang-orang ini percaya gitu aja? Apakah karena mereka pernah interview langsung si mbak bersama lakinya? Apakah karena mereka punya ilmu mentalis sampai bisa tahu si mbak ngomong bener nggak? Atau karena mereka bisa telepon Tuhan langsung gitu? Kagak. Hanya karena mereka merasa relate, hanya karena mereka suka drama, hanya karena merasa laki modelan begitu udah nggak bikin kaget, udah banyak laki goblok di mana-mana. Otomatis bagi mereka si mbak kredibel, 100% bisa dipercaya. Udah segitu doang kemampuan otak. Nggak bisa lebih jauh dikit gitu, ntar pusing palanya. Soalnya otak dia tuh kecil banget, mungil bang, mesti di zoom pakai mikroskop. Masih gedean amoeba dibanding otak dia. Jadi bisa juga kita bilang nggak punya otak gitu. Terus orang-orang ini kan nggak punya kerjaan ya, karena itu tadi dia sempet-sempetnya ikut campur urusan orang gitu. Nah orang-orang nggak punya kerjaan cenderung caper. Nah ini masalah baru nih bang. Orang-orang nggak punya otak ini berlomba goblok bang. Siapa paling goblok dia menang gitu. Kemenangannya itu ditandai dengan dapet top komen. Udah pencapaian hidup dia tuh segitu doang gitu bang. Komen segoblok mungkin, dinotis sama banyak orang, dapatlah top komen. Seneng banget itu seneng banget. Gua top komen, lu enggak. Karena dinotis sama banyak orang, akhirnya kegoblokan ini turun temurun. Ah masa sih ada suami kelakuannya kayak begitu? Wah di kolom komentar orang pada percaya. Ya udah gue percaya juga deh. Ditinggal bentar aja ya, power mereka tuh udah kuat banget bang. Sampai orang-orang waras nih ikutan puyeng. Kok orang pada nggak punya otak amat ya. Akhirnya ketimbun bang. Orang-orang punya otak nih jadi mulai nggak kelihatan. Lu nggak apa-apa kok nggak suka sama konten ini. Lu merasa gue terlalu mojokin cewek, gue mohon maaf. Jujur dalam hati, gue pengen lu semua bahagia. Gue pengen lu semua punya tujuan masing-masing
yang hebat-hebat, yang extraordinary. Bukan berdasarkan apa yang orang bilang di TikTok. Jangan mau diatur sama orang-orang gak punya otak. Garis finish orang beda-beda. Gue pengen lu sukses pakai cara lu. Insya Allah bisa. Udah sih gitu aja. Makasih ya. Assalamualaikum. Untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton di YouTube-nya ya, yang fullnya ada ya. Kalau gue sih potong-potong. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.